Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kang Pun Channel Official. Tidak lupa saya doakan semoga para subscribe semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Dalam video kali ini Kang Pun akan bercerita tentang asal usul dari Reog Ponorogo. Jangan lupa like dan subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, kita simak video selanjutnya. Let's go. Reog Ponorogo adalah salah satu pagelaran yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Reog ini merupakan kesenian yang memiliki nilai luhur kebudayaan dan tradisi masyarakat Ponorogo. Asal mula Reog Ponorogo dilatar belakangi oleh kisah perjalanan Raja Kelana saat akan meminang Dewi Songgolangit sebagai calon permaisurinya. Calon permaisurinya yang bernama Dewi Songgolangit adalah putri kerajaan Kediri. Dikutip dari portal Jember, dari salah satu unggahan video di kanal YouTube Dongeng Kita pada tanggal 7 Maret 2021, inilah cerita rakyat Jawa Timur asal usul Reog Ponorogo. Di sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kediri, hiduplah seorang putri yang sangat cantik, yaitu Dewi Songgolangit. Semua raja-raja di Kerajaan Kediri berlomba-lomba melamar Dewi Songgolangit. Namun sang putri tidak berminat menerima lamaran mereka. Raja Kediri, ayahanda Dewi Songgolangit, menjadi khawatir karena sikap Dewi dapat memicu peperangan antar kerajaan. Meskipun hak menikah berada di tangan Dewi Songgolangit, namun pada akhirnya Raja Kediri mulai campur tangan. Putriku, sikapmu yang selalu menolak raja-raja itu bisa membahayakan keamanan kerajaan kita. Bayangkan jika raja-raja itu sakit hati dan menyerang kerajaan kita. Pikirkan baik-baik Dewi, kata Raja Kediri kepada putrinya. Dewi Songgolangit menundukkan kepala. Raja Kediri merasa prihatin. Aku tidak memaksamu menikah, semua keputusan ada di tanganmu. Hanya saja segeralah ambil keputusan, ucap sang raja. Dewi Songgolangit mulai memikirkan kata-kata sang ayahanda. Akhirnya dia mulai membuat sayembara. Baik ayahanda, aku akan menikah dengan syarat mereka harus memenangkan sayembara, ucap Dewi Songgolangit. Lalu sang ayah mulai bertanya dan penuh penasaran. Apa syarat dari sayembara itu, putriku? Mereka yang melamar saya harus membawa sungguhan pementasan yang belum ada di negeri ini. Selain itu, calon pelamar harus diiringi oleh 140 penunggang kuda kembar dan seekor binatang berkepala dua, jawab Dewi Songgolangit. Sang Raja Kediri menghela napas. Sungguh berat syarat yang diberikan putrinya. Namun apa boleh buat, dia pun mengumumkannya ke seluruh penjuru negeri. Syarat itu sungguh berat dan banyak raja-raja mulai mundur dan hanya menyisakan dua orang raja, yaitu Raja Singobarong dan Raja Kelana. Mereka berdua berjanji akan membawa raja yang diinginkan Dewi Songgolangit. Sayangnya Pangeran Singobarong yang licik mempunyai cara curang. Dia bermaksud menghadang rombongan dari Raja Kelana dan merebutnya. Maka waktu telah tiba.
Raja Kelana sudah menyiapkan semuanya kecuali binatang berkepala dua. Dia hanya membawa merak peliharaannya yang sangat cantik. Mungkin saja Dewi Songgolangit akan luluh hatinya jika melihat burung ini dan melupakan syarat binatang berkepala dua, ucap Raja Kelana. Rombongan Raja Kelana telah sampai di hutan. Tiba-tiba seekor singa mengamuk. Ternyata dia adalah Raja Singobarong yang berubah wujud menjadi singa. Pasukan Raja Kelana tidak bisa menahan amukan singa tersebut. Korban pun mulai berjatuhan. Raja Kelana tahu kelemahan Singobarong. Dengan cepat Raja Kelana melepaskan merak peliharanya dan hinggap di atas Singobarong. Burung itu mulai mematuk kutu-kutu yang ada di leher Singobarong. Usaha Raja Kelana pun berhasil. Singobarong berhenti mengamuk karena terlena. Saat melihat Singobarong dan merak peliharanya, kemudian Raja Kelana merasa melihat kepala binatang berkepala dua. Dia pun tersenyum dan mengeluarkan pecut saktinya yang bernama pecut Samandiman. Raja Kelana langsung mengarahkan pecutnya dan menimbulkan bunyi yang menggelegar. Singobarong lemas dan tidak bisa berubah wujud menjadi manusia kembali. Semua rombongan terkejut sebab merak dan singa itu telah bersatu. Maka genaplah syarat yang diberikan Dewi Songgolangit. Rombongan Raja Kelana mulai melanjutkan perjalanan dengan penuh sukacita. Sampai di dalam kerajaan, Dewi Songgolangit yang melihatnya pun terpesona dengan keunikan binatang berkepala dua dan berkepala dua yang dibawa Raja Kelana. Singa itu terlihat galak, namun kepala lehernya terdapat merak dengan ekor yang mengembang seperti kipas besar. Di samping hewan itu berdiri Raja Kelana yang gagah perkasa dengan memegang pecut Samandiman. Sementara di belakangnya 140 penunggang kuda kembar menari dengan riang. Dewi Songgolangit sangat terkesan dengan usaha Raja Kelana. Dia pun menerima lamaran Raja Kelana. Raja Kediri merasa lega. Pernikahan pun segera dilangsungkan dengan sangat meriah. Sampai saat ini pun pertunjukan yang ditunjukkan Raja Kelana masih ada dan dinamai Reog Ponorogo. Itu tadi cerita asal mula Reog Ponorogo yang admin kutip dari portal Jember. Dan tidak lupa admin mohon maaf jikalau cerita dan asal usul yang admin sampaikan tadi ada kurangnya, kami mohon maaf. Admin akan berusaha untuk memperbaikinya. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi video selanjutnya.